Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiuddin dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan hasil dari praktik kerja lapangan saya pada bagian junior auditor di kantor akuntan publik Haryono Junianto dan Anwar. Di era globalisasi saat ini, tuntutan terhadap tenaga kerja profesional itu semakin tinggi. Pendidikan tinggi memiliki peran yang penting dalam mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara teori, tetapi juga terampil dalam praktik. Latar belakang dari kegiatan praktik kerja lapangan ini itu berangkat dari kebutuhan zaman, yang mana menuntut lulusan perguruan tinggi untuk memiliki keterampilan dan daya saing yang tinggi. Pendidikan tinggi tidak lagi cukup hanya mengajarkan teori saja, tetapi harus mampu menghubungkan teori dengan praktik di lapangan. Melalui program praktik kerja lapangan ini, atau yang biasa disebut PKL, mahasiswa pendidikan akuntansi diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetisi diri, baik hard skill maupun soft skill, guna mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Kegiatan PKL ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam situasi kerja yang nyata. PKL itu menjadi media penting bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan profesional mereka sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Dalam kegiatan ini, saya diberi kesempatan untuk melakukan PKL di kantor akuntan publik Haryono Junianto dan Anwar sebagai junior auditor. Di sana, saya berperan mendampingi senior auditor dalam pelaksanaan audit, menyusun dokumen keuangan, dan pengaplikasian software untuk audit. Nah, oleh karena itu, melakukan PKL di kantor akuntan publik itu merupakan salah satu bekal yang strategis dalam meningkatkan kesiapan kerja lulusan pendidikan akuntansi di dunia profesional. Kemudian untuk tujuan yaitu tujuan dari praktik kerja lapangan ini itu sebagai untuk membentuk sikap profesional saya sebagai calon sarjana agar siap menghadapi dunia kerja, serta meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan kampus. Selain itu, PKL ini juga menjadi bagian dari pemenuhan mata kuliah wajib sekaligus sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori yang sudah didapat sebelumnya di bangku kuliah. Kemudian, eh, untuk tujuan dari praktik kerja lapangan ini yaitu mempraktikkan bagaimana menyiapkan kertas kerja pemeriksaan atau biasa disingkat sebagai KKP untuk 7 perusahaan yang menjadi bagian dari tanggung jawab saya sendiri. Kemudian untuk memperhatikan bagaimana menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk audit, seperti beberapa konfirmasi antar lain seperti konfirmasi bank, deposit, utang usaha, modal, dan beban akrual. Kemudian untuk mempraktikkan bagaimana cara menginput data perusahaan dan laporan keuangan ke dalam software audit, yaitu Audit Tools and Link Archive System atau biasa disingkat sebagai ATLAS. Kemudian memperhatikan bagaimana cara melakukan stock of name di gudang klien. Kemudian mempraktikkan bagaimana cara melakukan rekap pajak dan saldo bank per 31 Desember ke dalam KKP. Kemudian selanjutnya mempraktikkan bagaimana melakukan input buku besar atau general ledger ke dalam KKP dan mencocokkan dengan saldo di neraca. Selanjutnya yaitu memperhatikan bagaimana berkoordinasi dengan PIC perusahaan yang sedang diaudit untuk meminta data keperluan audit selama masa audit itu berlangsung. Selanjutnya untuk sejarah perusahaan, kantor akuntan publik Haryono Junianto dan Anwar ini berlokasi di Rukan Sentra Pemuda nomor 61, Kafling nomor 18, Jalan Pemuda, RT 9, RW 3, Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Nah, kantor akuntan publik Haryono Junianto dan Anwar ini memiliki sejarah yang panjang sejak berdirinya pada tahun 2003 dengan nama awal itu Haryono Junianto dan Sabto Amal. Kantor ini didirikan oleh 3 partner akuntan profesional berdasarkan akta notaris yang didirikan di Jakarta, yaitu akta notaris nomor
32 tanggal 21 Februari 23 oleh DRS Andi Al-Hadis Agus Esa. Nah, para pendiri ini awalnya adalah ada Tuan Yakob Haryono, CPA, Tuan Stefanus Yunianto, CPA, dan Tuan Sabto Amal Damandari, CPA. Nah, seiring berjalannya waktu, struktur perusahaan itu mengalami perkembangan, termasuk juga perubahan nama resmi pada tahun 2024 melalui akte notaris nomor 2 tanggal 1 Juli 2024 oleh DRA Yurina Sursati SH MBA menjadi Kantor Akuntan Publik Haryono Junianto dan Anwar. Awalnya hanya memiliki 2 karyawan. Nah, KAP ini telah mengalami perkembangan yang pesat dengan melayani kurang lebih 156 klien dan memiliki 16 karyawan tetap yang terbagi dalam divisi audit, administrasi, dan juga staf pendukung. Tak hanya fokus pada pelayanan, kantor ini juga menaruh perhatian besar pada pengembangan kompetensi pada karyawannya melalui dukungan untuk mengikuti ujian profesional. Hal ini menunjukkan komitmen mereka itu dalam menjaga kualitas dan profesionalisme di bidang jasa audit dan akuntansi. Kemudian di sini ada visi dan misi perusahaan. Untuk visinya sendiri yaitu menjadi standar keunggulan di industri jasa profesional, menarik bakat dan klien terbaik dunia melalui reputasi, budaya, dan keberagaman. Untuk misinya yaitu memberikan nilai terukur kepada klien melalui jaringan global yang terdiri dari beragam profesional dengan keahlian kelas dunia dan memiliki tujuan untuk menciptakan dampak yang berarti bagi klien, karyawan, dan masyarakat. Kemudian di sini ada gambar struktur perusahaan yang dimana struktur tertinggi yaitu ada pimpinan rekan. Nah, pimpinan rekan ini merupakan jabatan tertinggi di KAP Haryono, Junianto, dan Anwar. Nah, jabatan ini bertanggung jawab untuk mengembangkan, menetapkan, dan mengawasi kebijakan operasional. Nah, pemimpin rekan ini juga bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat dan tanda tangan dalam laporan auditor independen dan laporan yang berkaitan dengan layanan akuntan publik. Kemudian untuk di bawah pimpinan rekan ini ada jajaran para rekan-rekan. Nah, rekan atau juga bisa dikenal sebagai partner itu bertanggung jawab atas tanda tangan yang diberikan di laporan auditor independen dan laporan yang berkaitan dengan jasa akuntansi lainnya. Yang dimana rekan ini juga membantu supervisor dan ketua tim untuk memastikan pelaksanaan audit itu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Kemudian di bawah rekan ini ada yang namanya pengawas atau supervisor. Nah, supervisor ini merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengarahan dan koordinasi dari beberapa ketua tim atau senior auditor. Kemudian di bawah pengawas ini ada yang namanya senior auditor, yaitu seseorang yang terjun langsung untuk melakukan proses audit kepada klien. Selain itu, selain melakukan audit, tugasnya itu juga mengarahkan dan mengulas pekerjaan dari auditor junior. Auditor senior itu juga bertanggung jawab dalam mengusahakan biaya dan waktu audit agar sesuai dengan perencanaan awal. Kemudian di bawah junior auditor itu, di bawah senior auditor itu ada junior auditor yang di mana posisi ini merupakan posisi saya saat melakukan magang di KAP Haryono Junianto dan Mata. Selama kegiatan PKL ini saya ditempatkan sebagai junior auditor atau di KAP ini, yang dimana tugas saya itu membantu auditor senior dalam melaksanakan proses audit terhadap klien. Nah, peran saya ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis karena langsung terlibat dan terjun langsung dalam berbagai tahapan penting dari audit. Nah, sebagai junior auditor, saya juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap akun yang tercantum dalam laporan keuangan klien itu telah dilengkapi dengan bukti-bukti audit yang memadai dan dokumen pendukung yang relevan. Nah, tugas ini itu mencakup penelusuran data saksi, pengumpulan informasi dari pihak ketiga seperti konfirmasi bank dan piutang, dan lain-lain, serta pengecekan saldo-saldo yang tercantum dalam laporan keuangan untuk memastikan kewajarannya.
Oke, untuk selanjutnya ya ini ada bidang usaha. Nah, bidang usaha dalam KAP HJA ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama bidang jasa audit dan assurance, dan yang kedua adalah jasa non assurance. Nah, untuk jasa audit dan assurance ini ada beberapa jasa. Yang pertama itu jasa audit laporan keuangan. Nah, jasa ini tuh banyak digunakan oleh perusahaan untuk yang memerlukan opini atau pendapat akuntan mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan untuk berbagai kebutuhan perusahaan. Nah, dalam pemberian jasa ini tuh KPHJA akan selalu mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum, meliputi standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Alumni Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, serta standar atau praktik akuntansi lain yang berlaku sepanjang belum diatur dalam SAK. Nah, jasa eh, audit laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan pendapat akuntan atau yang biasa disebut opini atas kewajaran laporan keuangan, serta memberikan catatan kepada manajemen terhadap keberadaan kondisi perusahaan. Nah, khususnya di masalah keuangan dan masalah manajemen lainnya untuk meningkatkan kinerja dengan harapan kredibilitas laporan keuangan yang digunakan oleh manajemen itu sebagai sarana pertanggungjawaban kepada pihak berbagai pihak yang meningkatkan setelah diaudit oleh pihak independen. Nah, selain menyediakan jasa audit laporan keuangan, KAP HJA ini juga memberikan jasa audit khusus, yang dimana audit khusus itu berupa audit terhadap satu atau beberapa pos dalam laporan keuangan atau investigasi khusus terhadap suatu keadaan yang dimana dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telah disepakati bersama. Nah, dalam pelaksanaan audit khusus ini, KPHJA itu tetap berpedoman pada standar auditing yang dimuat dalam standar profesional akuntan publik atau SPAP. Nah, tujuan dari audit khusus ini itu membuktikan dan atau menyempurnakan terhadap suatu akun atau pos yang aktif yang mungkin tidak berjalan itu sebagaimana mestinya dengan harapan untuk memberikan pembuktian yang objektif pada berbagai pihak. Untuk selanjutnya yaitu ada jasa audit manajemen. Nah, jasa ini adalah merupakan pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Jasa audit manajemen ini dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas program-program yang diselenggarakan untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana itu telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya itu dapat tercapai atau tidak, melanggar ketentuan dan kebijakan yang telah disepakati oleh perusahaan. Selanjutnya ada audit kepatuhan, yang mana audit kepatuhan itu merupakan audit dengan tujuan untuk menentukan apakah audisi telah mematuhi dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, kriteria yang ditetapkan itu bisa berasal dari internal perusahaan, seperti dari dewan direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham, maupun dari pihak eksternal seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau badan lain yang berwenang. Nah, hasil dari audit kepatuhan ini adalah kesimpulan apakah auditor mematuhi atau tidak dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk jasa audit dan asuransi yang terakhir, yaitu ada review laporan keuangan, yang dimana ini dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak diperlukan modifikasi atau revisi yang signifikan terhadap laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Oke, selanjutnya ada jasa non-assurance. Untuk jasa non-assurance yang pertama yaitu ada uji tuntas keuangan atau financial due diligence atau biasa disingkat FDD. Nah, FDD ini biasanya dibutuhkan oleh investor sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan sasaran seperti merger atau akuisisi. Nah, hasil dari FDD ini adalah berupa laporan kepada investor sehingga investor itu dapat lebih memahami kondisi keuangan dari perusahaan sasaran tersebut dan untuk membantu investor menentukan apakah akan meneruskan investasinya pada perusahaan sasaran atau tidak.
Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada kompilasi laporan keuangan, yaitu jasa yang merupakan jasa untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan catatan serta informasi lainnya yang diberikan oleh manajemen. Nah, dengan kompilasi ini dapat memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan serta tidak memberikan keyakinan apapun terhadap laporan tersebut. Selanjutnya ada jasa akuntansi, yaitu jasa ini kebanyakan diminati oleh perusahaan-perusahaan kecil, di mana perusahaan tersebut tidak perlu menyediakan atau merekrut tenaga akuntansi. Nah, aktivitas akuntansi ini akan dilaksanakan di mana laporan-laporan yang dibutuhkan manajemen seperti laporan keuangan dan laporan lainnya akan disajikan secara periodik sesuai dengan kesepakatan. Nah, selanjutnya ada jasa perpajakan. Jasa perpajakan ini antara lain yaitu penyusunan dan review laporan SPT masa dan tahunan, atau penyusunan laporan transfer pricing dokumen, atau jasa konsultasi perpajakan seperti tax planning dan lainnya. Kemudian untuk jasa-jasa lainnya yaitu seperti perancangan dan implementasi sistem akuntansi, penyusunan proposal keuangan dan studi kelayakan, dan penyusunan corporate plan dan jasa-jasa yang lainnya. Oke, selanjutnya untuk pelaksanaan kerja. Selama masa PKL, praktikan itu bertugas dalam pelaksanaan audit yang dimana tugas dan kegiatan utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu eh, membantu menyiapkan owner sebagai kertas kerja pemeriksaan atau yang biasa disebut KKP. Kemudian melakukan stock of name ke perusahaan yang diaudit, kemudian melakukan input data perusahaan dan laporan keuangan ke dalam software audit tools link and archive system atau biasa disebut Atlas, kemudian membuat surat pernyataan kas dan beberapa surat konfirmasi bank, piutang, utang, dan konfirmasi yang lainnya. Kemudian melakukan rekap pajak dan saldo bank per 12 Desember, per 31 Desember 2024 ke dalam KKP. Kemudian melakukan input buku besar atau general ledger ke dalam KKP dan mencocokkan dengan saldo di neraca. Selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan PIC perusahaan yang diaudit selama masa audit untuk meminta data keperluan audit. Oke, untuk pelaksanaan kerja kita rinciin satu-satu. Yang pertama yaitu membantu menyiapkan outner sebagai kertas kerja pemeriksaan. Salah satu tugas yang saya jalani yaitu ini membantu menyiapkan outner dan kertas kerja pemeriksaan. Yang mana praktikan ini membantu menyiapkan outner sebagai media penyimpanan kertas kerja pemeriksaan atau KKP. Hal ini bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh data dan temuan audit secara sistematis dan rapi. Nah, meskipun tampak sederhana, tugas ini tuh memiliki peran yang sangat penting dalam proses audit. Partner itu digunakan sebagai tempat fisik untuk menyusun seluruh dokumen audit yang telah dikumpulkan dan diolah selama proses pemeriksaan itu berlangsung. Di dalamnya itu terdapat berbagai dokumen penting seperti konfirmasi bank, laporan keuangan, kertas kerja pengujian, serta dokumentasi temuan audit yang lainnya. Semua dokumen itu harus disusun secara sistematis dan rapi agar mudah ditelusuri kembali, baik untuk keperluan review internal maupun audit berikutnya. Nah, penyusunan order ini itu merupakan bagian dari tahapan administratif dalam proses audit yang mengacu pada standar dokumentasi yang berlaku di KAPHJA. Nah, dengan menyiapkan order eh, secara tertib ini itu auditor dapat memastikan bahwa proses audit itu telah dilakukan secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, eh, selanjutnya yaitu melakukan stock of name ke perusahaan yang diaudit atau klien. Nah, salah satu pengalaman langsung yang saya paling berkesan selama kegiatan magang di KPHJA itu adalah keterlibatan saya dalam proses stock of name, yang dimana eh, stock of name itu merupakan pemeriksaan fisik persediaan di lokasi perusahaan klien. Nah, stock of name itu merupakan bagian dari prosedur audit substantif yang bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah dan kondisi persediaan yang tercatat dalam laporan keuangan itu benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangannya. Saya bersama tim auditor lainnya atau senior auditor itu
melakukan kunjungan langsung ke gudang klien untuk menghitung secara aktual jumlah barang yang berada di gudang tersebut. Nah, proses ini tuh dilakukan dengan membandingkan antara data pembukuan yang disediakan oleh klien eh, dengan laporan keuangan yang telah dicatat oleh klien. Nah, selain menghitung kuantitas, saya juga diperintahkan untuk memperhatikan kondisi fisik barang, seperti apakah ada barang yang keadaannya masih layak jual atau udah rusak, kadaluarsa atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, teman-teman tersebut itu penting karena berpengaruh terhadap penilaian nilai wajar dalam laporan keuangan klien. Nah, jika ditemukan barang yang tidak layak jual, auditor itu akan mempertimbangkan pandangan pencadangannya atas penurunan nilai persediaan. Nah, kegiatan ini itu menuntut ketelitian, kecepatan, dan kemampuan komunikasi yang baik karena kami juga harus berkoordinasi langsung dengan pihak gudang atau staf gudang. Nah, selain itu, sikap profesional dan objektivitas itu sangat dibutuhkan dalam kegiatan ini. Dan kegiatan ini itu juga melatih saya untuk bekerja secara efisien karena waktu yang tersedia di gudang itu juga terbatas dan kami tetap menghormati kegiatan operasional dari perusahaan tersebut. Ya, untuk pelaksanaan kerja selanjutnya yaitu melakukan input data perusahaan dan laporan keuangan ke dalam software audit tools link and archive system atau biasa disingkat sebagai Atlas. Nah, praktikan itu berkesempatan untuk mempelajari dan terlibat langsung dalam penggunaan software yang digunakan oleh kantor, yaitu Atlas. Nah, salah satu tugas praktikan itu yang berkaitan dengan software ini adalah melakukan input data perusahaan klien yang diaudit ke dalam sistem Atlas. Nah, Atlas itu merupakan software yang dirancang untuk membantu auditor dalam menyusun dan mengelola kertas kerja pemeriksaan secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Nah, Atlas itu sangat membantu dalam mengatur seluruh proses audit, mulai dari penginputan data, pengarchivan dokumen, hingga penyusunan laporan hasil audit. Nah, salah satu keunggulan dari Atlas ini adalah kemampuannya dalam menghubungkan data antar lembar kerja secara otomatis sehingga auditor itu tidak perlu melakukan input berulang dan dapat meminimalkan kesalahan perhitungan atau pengklasifikasian akun. Nah, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pengarsipan terstruktur yang mana memudahkan tim auditor itu untuk menelusuri kembali bukti dan temuan audit dalam satu tempat yang rapi dan konsisten. Oke, untuk selanjutnya pelaksanaan kerjanya yaitu membuat surat pernyataan kas dan beberapa surat konfirmasi bank, piutang, utang, dan lain-lain. Praktikan itu turut berperan dalam proses penyusunan surat pernyataan kas dan berbagai surat konfirmasi seperti bagian dari prosedur audit eksternal. Pekerjaan ini itu termasuk dalam tahapan pengumpulan bukti audit internal maupun eksternal yang bertujuan untuk memastikan keakuratan dan keberadaan saldo-saldo tertentu dalam laporan keuangan klien seperti saldo kas di bank, piutang usaha maupun utang dagang dan saldo-saldo yang lainnya. Nah, selama kegiatan magang ini itu saya juga turut terlibat dalam proses tersebut. Dan di mana tugas ini itu merupakan bagian dari tahapan pengumpulan bukti audit yang sangat penting karena bertujuan untuk memastikan saldo-saldo tersebut itu dalam laporan klien itu benar-benar valid dan dapat dibuktikan keberadaannya. Nah, surat pernyataan kas itu biasanya dibuat untuk memastikan jumlah kas dan secara kas yang lain yang disimpan oleh perusahaan, baik yang berada di tangan bank maupun di perusahaan. Nah, dokumen ini itu ditandatangani oleh pihak internal perusahaan yang menjadi salah satu bukti audit internal yang memperkuat kewajaran saldo kas. Sementara untuk surat konfirmasi itu dikirimkan ke klien untuk nantinya klien tersebut mengirim kepada pihak ketiga seperti bank, pelanggan, atau pemasok. Nah, untuk meminta konfirmasi atas saldo tertentu itu. Nah, sebagai praktikan, saya itu membantu menyusun surat-surat tersebut dengan mencantumkan informasi klien secara tepat dan memeriksa kembali kecocokan data yang ada. Kemudian, pelaksanaan kerja yang selanjutnya itu melakukan rekap pajak dan saldo bank per 31 Desember 2024 ke dalam KKP.
Nah, kegiatan ini itu merupakan bagian dari tahapan dokumentasi audit, di mana auditor itu mengumpulkan dan mencatat informasi penting terkait perpajakan dan posisi kas di bank milik perusahaan klien untuk mendukung analisis dan pengujian dalam proses audit laporan keuangan. Nah, dokumentasi ini tuh meliputi pengumpulan data terkait pajak yang dimana yang telah dibayar seperti PPN, PPh satu maupun PPh tiga, serta melakukan rekap atas posisi kas dan saldo bank per 31 Desember atau akhir periode laporan keuangan. Nah, data tersebut kemudian dibandingkan dengan catatan pembukuan untuk memastikan bahwa informasi yang dilaporkan klien itu sesuai dengan realitas yang ada. Saya itu terlibat langsung dalam proses merekap dan mencocokkan dokumen-dokumen pajak, notasi rekening, dan dokumen pendukung lainnya. Nah, semua dokumen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bukti audit yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pelaksanaan kerja yang selanjutnya yaitu melakukan input buku besar atau general ledger atau GL ke dalam KKP dan mencocokkan dengan saldo neraca. Praktikan itu menginput data perusahaan atau general ledger buku besar perusahaan ke klien ke dalam kertas kerja pemeriksaan atau KKP. Kegiatan ini itu merupakan bagian dari proses audit yang bertujuan untuk menelusuri dan memverifikasi transaksi keuangan yang menuntut saldo akhir setiap akun yang tercantum dalam laporan keuangan. Nah, khususnya neraca. Dalam praktiknya, saya itu menerima data GL dari klien yang berisi seluruh catatan transaksi keuangan selama periode audit. Nah, data ini tuh kemudian saya masukkan secara sistematis ke dalam format KKP yang sebelumnya itu sudah ada. Nah, proses ini tuh sangat penting karena melihat alur transaksi dan memastikan apakah pencatatan itu dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, dari GL ini juga, auditor itu bisa melihat rincian setiap transaksi seperti tanggal, jenis transaksi, dan nilai nominal yang membentuk saldo akhir akun. Misalnya seperti kas, piutang, utang, dan modal. Nah, dengan menelusuri transaksi tersebut, itu kami dapat menilai apakah angka yang dilaporkan oleh klien itu benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, tujuan itu untuk menelusuri transaksi-transaksi tadi yang muncul saldo negatif dan tercantum dalam neraca serta memastikan saldo tersebut disusun secara akurat berdasarkan pembukuan klien. Untuk selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan PIC perusahaan yang diaudit atau sebagai klien selama masa audit untuk meminta data keperluan audit. Nah, selama kegiatan PKL ini juga eh, saya tidak hanya menjalankan tugas teknis di balik meja, tetapi juga turut terlibat dalam proses koordinasi dan komunikasi langsung dengan PIC atau person in charge dari perusahaan yang sedang diaudit tersebut. Nah, pengalaman itu ini menjadi bagian penting dalam membangun keterampilan profesional saya, khususnya dalam hal komunikasi kerja. Nah, sebagai bagian dari tim audit itu saya diberi tanggung jawab untuk berinteraksi langsung dengan pihak klien, terutama saat terjadi kekurangan data atau terdapat dokumen yang memerlukan klarifikasi. Nah, dalam praktiknya, saya itu menghubungi PIC untuk meminta kelengkapan dokumen seperti laporan keuangan, konfirmasi pihak ketiga, atau bukti transaksi yang dibutuhkan dalam proses audit ini. Nah, selain itu juga, saya juga harus menanyakan informasi tambahan apabila terdapat data yang tidak sesuai antara catatan klien dengan hasil pengujian kami. Semua komunikasi itu dilakukan secara profesional, baik melalui email, telepon, maupun diskusi langsung di kantor klien dengan tetap menjaga etika dan kerahasiaan informasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada kendala yang dihadapi selama masa PKL. Di mana yaitu yang pertama yaitu proses input data perusahaan ke dalam software Atlas. Nah, dalam proses input data ini itu praktikan sempat mengalami beberapa kendala dan melakukan kesalahan karena sebelumnya itu belum memiliki pemahaman terkait penggunaan software Atlas ini dan kebetulan ada saat PKL ini itu baru pertama kali mengenal adanya software Atlas ini. Kemudian yang kedua yaitu membuat surat pernyataan kas dan beberapa konfirmasi bank, piutang, hutang, dan lain-lain. Dalam proses pembuatan
surat pernyataan kas dan beberapa dokumen konfirmasi ini tuh perhatikan sempat melakukan beberapa kesalahan seperti ketidaksesuaian atau ketidaktepatan dalam memasukkan angka konfirmasi dan kekurangan dokumen konfirmasi yang lain serta kesalahan penulisan pada isi surat. Nah, untuk selanjutnya yaitu melakukan rekap pajak ke dalam KKP. Nah, praktikan itu sempat mengalami kesulitan saat melakukan rekapitulasi pajak, baik pajak penghasilan atau PPN, nah, karena belum memiliki pengalaman sebelumnya dalam melakukan rekap pajak perusahaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu input GL ke dalam KKP dan mencocokkan dengan saldo neraca. Nah, di mana dalam proses ini input GL ke dalam KKP ini tuh praktikan masih sering menemukan adanya selisih antar saldo buku besar dengan neraca perusahaan. Nah, ketidaksesuaian ini tuh umumnya terjadi karena beberapa perusahaan itu ada yang melakukan pembaruan terhadap buku besar mereka. Jadi eh, terdapat selisih antara yang saya rekap dengan neraca yang ada. Kemudian yang selanjutnya itu berkoordinasi dengan PSI perusahaan yang diaudit untuk meminta data keperluan audit. Nah, dalam proses koordinasi ini itu saya juga sempat mengalami beberapa kendala yaitu tidak eh, apa PIC perusahaan itu sulit dihubungi selama beberapa hari sehingga menghambat dalam proses audit. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi kendala. Nah, untuk dari beberapa kendala tersebut, eh, untuk cara mengatasinya yaitu yang pertama saat kendala input data perusahaan ke dalam software Atlas. Nah, untuk mengatasi kesulitan tersebut itu perhatikan sempat belajar langsung dengan bertanya kepada senior dan rekan kerja yang lebih berpengalaman tentang cara mengisi data perusahaan dan hasil audit ke software tersebut. Nah, setelah pekerjaan selesai itu hasilnya nanti bakal diperiksa oleh senior auditor dan direvisi apabila masih ada kesalahan. Kemudian dalam membuat surat pernyataan kas dan beberapa konfirmasi bank, piutang, hutang, dan lain-lain. Untuk mengatasi kendala ini, eh, untuk mengatasi kendala dalam membuat surat pernyataan kas dan beberapa surat konfirmasi seperti bank, piutang, maupun hutang sebelumnya itu praktikan menggunakan file dari tahun yang sebelumnya sebagai acuan atau patokan. Dengan adanya contoh tersebut itu perhatikan lebih memahami format dan isi surat yang benar. Nah, setelah surat selesai dibuat, hasilnya nanti juga bakal diperiksa oleh senior auditor dan bakal direvisi jika masih ada kesalahan. Kemudian untuk melakukan rekap pajak ke dalam KKP itu eh, perhatikan itu sempat beberapa kali bertanya dan meminta bantuan dari rekan junior lain yang sudah lebih berpengalaman atau sudah terbiasa dalam menangani pekerjaan tersebut. Kemudian untuk input GL ke dalam KKP dan mencocokkan dengan saldo neraca itu tadi kendalanya ada selisih, maka cara mengatasinya yaitu pastikan meminta data buku besar yang lebih baru dari klien agar hasil rekapnya itu bisa sesuai dan tidak ada selisih lagi. Kemudian untuk berkoordinasi dengan PIC perusahaan yang akan diaudit untuk meminta data keperluan audit itu eh, karena mengalami kesulitan dalam menjalin komunikasi dengan PIC, perhatikan itu meminta bantuan senior untuk menghubungi pihak klien agar koordinasi itu tetap bisa dilakukan hingga masa audit itu berakhir. Kemudian untuk kesenjangan teori, selama kuliah, saya itu memang sudah mempelajari mata kuliah yang sesuai dengan magang saya, tempat magang saya sekarang, yaitu pemeriksaan akuntansi yang memberikan dasar-dasar tentang proses audit. Namun ketika menjalani PKL itu saya menyadari bahwa ada perbedaan yang cukup besar antara teori yang dipelajari di kelas dan praktik yang dijalankan di dunia kerja. Salah satu contohnya adalah penggunaan software audit bernama Atlas, yang mana sebelumnya itu belum pernah saya pelajari di perkuliahan. Nah, Atlas ini adalah aplikasi audit berbasis
Microsoft Excel yang dirancang untuk membantu auditor dalam menyusun dan mendokumentasikan prosedur audit secara sistematis. Nah, penggunaannya itu sangat penting karena membuat proses audit itu menjadi lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, saat pertama kali menggunakan Atlas itu saya merasa cukup kesulitan karena memang memang masih belum familiar atau belum terbiasa dengan tampilannya maupun cara kerjanya. Nah, untuk itu saya perlu waktu untuk beradaptasi dan belajar secara mandiri dan juga bertanya kepada rekan kerja yang sudah lebih berpengalaman. Nah, dengan pengalaman ini itu membuat saya menyadari bahwa penting sekali adanya pembekalan keterampilan praktis dan pengenalan software profesional sejak di bangku kuliah. Nah, mahasiswa yang sudah terbiasa dengan software akuntansi ini akan lebih siap dalam menghadapi pekerjaan di lapangan karena mereka itu sudah bisa langsung menerapkan teori ke dalam praktik dengan lebih mudah dan efisien. Kemudian di sini ada kontribusi praktikan. Nah, berikut merupakan beberapa kontribusi yang bisa praktikan berikan terhadap kantor akuntan publik Haryono, Junianto, dan Nala selama masa PKL ini berlangsung, yaitu sebagai berikut: membantu menyiapkan outner sebagai kertas kerja pemeriksaan, membantu melakukan stock of name ke perusahaan yang menjadi klien, membantu melakukan input data perusahaan ke dalam software atas, membantu membuat surat pernyataan kas dan beberapa surat konfirmasi piutang, utang, dan lain-lain, kemudian membantu melakukan TK pajak dan saldo bank per 31 Desember 2024 atau eh, selama periode audit ke dalam KKP, dan membantu melakukan input buku besar ke dalam KKP dan mencocokkan dengan saldo neraca. Dan selanjutnya yaitu membantu berkoordinasi dengan PI di perusahaan yang diaudit untuk meminta data keperluan audit selama masa audit itu berlangsung. Kemudian di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, yaitu praktikan itu dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang pernah diampu selama mata kuliah, seperti membuat kertas kerja pemeriksaan, menyiapkan laporan akuntan atau laporan auditor, membuat surat konfirmasi sebagai bukti audit dengan mengimplementasikan mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Nah, kemudian praktikan juga dapat menambah ilmu mengenai etika, kejujuran, dan kedisiplinan dalam dunia profesional selama masa PKL. Selanjutnya, perhatikan juga menambah wawasan mengenai kantor akuntan publik yang dimana bergerak dalam bidang jasa, terutama jasa audit laporan keuangan perusahaan selama masa PKL berlangsung. Dan yang terakhir yaitu praktikan lebih mengenal dunia profesional yang nyata sehingga dapat mempersiapkan diri saat masuk ke dunia kerja profesional nantinya. Kemudian untuk rekomendasinya ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada rekomendasi bagi mahasiswa, bagi fakultas ekonomi dan bisnis, dan juga bagi kantor akuntan publik (KJA). Yang pertama untuk mahasiswa yaitu bekerja dengan tanggung jawab dan ketelitian yang tinggi guna menghindari kesalahan. Selanjutnya, belajar berkomunikasi dengan baik guna menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja yang lainnya. Kemudian untuk rekomendasi bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (UNJ) yaitu menjalin mitra dengan perusahaan swasta maupun instansi pemerintah sehingga dapat memudahkan mahasiswa itu dalam menemukan tempat PKL. Kemudian sosialisasi mengenai PKL itu dilakukan secepatnya sebelum pelaksanaan PKL sehingga mahasiswa itu mempunyai waktu lebih awal dalam menyiapkan keperluan administrasi. Untuk selanjutnya, rekomendasi bagi kantor akuntan publik HJA yaitu mensosialisasikan lingkungan dan tanggung jawab kerja kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan PKL berlangsung. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan dan pengetahuan yang cukup kepada karyawan baru dan mahasiswa magang sehingga pada saat pekerjaan lapangan audit itu mereka tidak bingung dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan sikap independensi dan kualitas terbaik dari jasa audit yang diberikan kepada klien. Oke, oke, mungkin cukup sekian presentasi dari laporan praktik kerja lapangan saya selama PKL ini sebagai junior auditor di kantor akuntan publik Haryono, Junianto, dan Aswat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.